Visi kami untuk setiap anak, hidup utuh sepenuhnya. Doa kami untuk setiap hati, tekad untuk mewujudkannya. Wahana Visi Indonesia. Lebih dari 20 tahun, WVI sebagai Yayasan Kemanusiaan Kristen dan mitra terpercaya World Vision International hadir di berbagai pelosok Indonesia untuk memberikan harapan bagi anak-anak Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras, dan gender dengan pendekatan pengembangan transformasional melalui penguatan kapasitas masyarakat, advokasi, dan tanggap bencana. Kami tidak bekerja sendiri. WVI bermitra dengan perusahaan, lembaga donor, pemerintah dan mitra lokal, pemuka agama, relawan, tokoh publik, serta media untuk menghadirkan dunia yang lebih baik bagi anak-anak. WVI fokus pada kesehatan, perlindungan anak, pendidikan, pengembangan ekonomi keluarga, penguatan kebijakan, dan terus meningkatkan kapasitas dalam merespons setiap bencana. Serta terus melakukan inovasi program berbasis teknologi digital sebagai bagian dari akuntabilitas untuk masyarakat dan mitra kerja. Komitmen kami semakin teguh. Bersama anak, masyarakat, dan mitra kerja, Wahana Visi Indonesia akan terus melayani yang rentan, menghargai setiap martabat manusia, ambil bagian dalam mewujudkan perubahan bagi anak-anak Indonesia. Kartika dan murid-murid Higayon Vokal Class bersama dengan Wahana Visi Indonesia dan GKI On The Stage mengajak kita semua untuk join dalam acara konser kebangsaan yang bertemakan Bangkitlah Indonesiaku pada hari Kamis 28 Oktober 2021 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat yang akan tayang di YouTube channel Wahana Visi Indonesia, YouTube channel Higayon Production, YouTube channel Ignite GKI, dan YouTube channel Rita Kartika. Dalam konser kali ini, kita akan bernyanyi bersama-sama, mendengarkan renungan firman Tuhan dari Pastor Philip Mantova, menyaksikan teater dari GKI On Stage, dan juga berbagi untuk mendukung literasi anak-anak di Asmat, Papua. Stay tuned guys! God bless you and see you!
Dengarkanlah satu cerita tentang negeri yang indah. Tuhan melebihkan waktunya saat Dia mencipta. Mahal karya alam semesta, lukisan yang terindah. Di situ hatiku berlabuh, ia bernama Indonesia. Lukisan ini akan ku jaga, tempatku berpijak di pangku Ibu Pertiwi. Karunia ini nikmat Tuhan takkan terdusta. Lukisan Indonesia. Lihatlah anugerah nirwana, semua ada di sana. Tuhan menitipkan karyanya untuk dicinta Indonesia. Lukisan ini akan ku jaga, tempatku berpijak di pangku Ibu Pertiwi. Karunia ini nikmat Tuhan takkan terdusta. Lukisan Indonesia. Lukisan ini akan ku jaga, tempatku berpijak di pangku Ibu Pertiwi. Karunia ini nikmat Tuhan takkan terdusta. Lukisan Indonesia. Lukisan Keren banget. Wis, cakep. Wis, keren banget. Lihat apa sih? Ini aku tuh lagi scroll foto teman-teman aku yang liburan sebelum pandemi, yes. Ada yang naik gunung, ada yang ke pantai. Keren banget emang sih. Lihat mana-mana. Parah nih kerennya. Tuh. Iya ya, keren-keren. Aku itu nggak nyangka, tau nggak? Ternyata banyak juga loh tempat di Indonesia yang bagus-bagus.
Selama ini sih aku ngiranya yang bagus-bagus itu cuman ada di luar negeri. Ya elah, kemana aja sih Mon? Di Indonesia juga banyak kali yang bagus-bagus. Ada gunung, pantai, terus ada hutan juga. Nih, kita nih lihat-lihat gini aja. Udah berasa gak sih kalau kita liburan? Bener. Apalagi kalau kita lihat langsung, ya nggak? Iya bener-bener yes. Aduh bagus-bagus emang. Jadi pengen kesana deh kalau pandeminya udah kelar. Ide bagus, Mon. Ide bagus itu. Hal-hal yang seperti ini nih, yang harus kita syukuri. Bener Ya banget nggak sih? yes. Betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Hey! 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 Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bersyukur selamanya. Astaga. Nih. Lihat deh, Mon. Apaan sih yes? Nih, bener-bener ya. Emang ada apaan? Ini loh, berita korupsi. Heran. Nggak ada habis-habisnya, Mon. Lu Aduh. kalau aku mah nggak heran yes, itu kan emang dari dulu. Bukan yang Iya baru. sih, tapi kan mereka itu harusnya di posisinya itu untuk ngelainin kita sebagai masyarakat. Kalau kayak gini nih, malah nyuri duit tuh nggak? Ya, Heran deh. ya itu cuman oknum sih yes. Yang kerjanya bener, kerjanya bagus juga banyak.
Ya cuman oknum-oknum itu aja sih yang seringnya manfaatin kekuasaan terus nggak mikirin rakyatnya. Tapi kalau dibandingkan sama mereka-mereka yang kerjanya bener juga banyak. Kapan ya Mon? Lihat Indonesia itu jadi negara yang lebih baik lagi. Kangen gak sih? Kita semua ini jadi lebih baik lagi. Juga ya. Gimana kalau kita berdoa aja buat Indonesia? Ide bagus, yuk kita berdoa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Dalam kebesarannya, negeri ini memiliki banyak pergumulan. Ada ketidakadilan, kemiskinan, korupsi, dan lain sebagainya. Terlebih pada kondisi saat ini yakni pandemi COVID-19. Banyak wilayah di Indonesia, khususnya daerah 3T atau tertinggal, terdepan, terluar, yang membuat kehidupan ini semakin sulit. Semakin sulit dalam mengakses pendidikan dan kesehatan. Mari kita merendahkan hati kita, memohon pada Tuhan untuk memulihkan bangsa ini. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Tuhan,
Kenapa ya orang bisa seperti itu? Saling menyakiti satu sama yang lain. Aku juga nggak tahu sih, Mon. Tapi kalau ingat-ingat sejarah zaman dulu ya itu karena mereka berbeda. Berbeda? Iya, berbeda. Ya kamu lihat aja, dari beda kebangsaan, beda kelompok, beda kepercayaan, sampai beda pendapat aja, itu tuh akhirnya ujung-ujungnya bisa bikin ribut, tau nggak? Iya. Kamu bener, Yes. Sepertinya emang perbedaan itu yang jadi pemicu konflik. Tapi sejarah juga buktiin loh kalau perbedaan itu juga bisa nyatuin. Contohnya ya, pemuda-pemudi zaman dulu. Mereka tuh berjuang bersama untuk kemerdekaan Indonesia, Mon. Ya juga. Tapi apa ya yang bisa menyatukan kita di tengah perbedaan ini? Sesuatu yang dipahami oleh semua orang. Sesuatu yang bisa menembus perbedaan itu. Tapi apa ya, Mon? Tunggu deh. Kayaknya aku tahu deh, Yes. Ini kayaknya kita pernah diajarin waktu kita sekolah minggu dulu. Hah? Iya, dan aku yakin semua agama juga mengajarkan hal yang sama. Emang apaan? Bentar. Kasih, Yes. Bener, kasih. Bahasa kasih. Kasih? Iya, bahasa kasih. Aku yakin dengan kasih kita bisa saling peduli satu sama lain, dan itu menunjukkan kalau sebenarnya perbedaan itu bukanlah hal yang atau sesuatu yang untuk saling menyakiti, Yes. Kasih itu universal, dipahami oleh setiap orang tanpa adanya batasan suku, ras, kelompok, dan agama. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta. Kunci tiap hati, ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa
cintamu agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Saya cita-cita jadi suster perawat. Saya cita-cita jadi polisi. Saya cita-cita jadi ibu guru. Saya mau mengajar adik-adik. Saya mau jadi tentara. Saya cita-cita jadi guru. Saya menjadi dokter. Saya cita-cita jadi guru. Shalom pemuda-pemudi Indonesia yang mengandung beribu-ribu bahkan berlaksa-laksa potensi ilahi di dalamnya. Saya percaya firman yang sebentar saya bagikan ini bukan hanya akan menghidupkan, tapi suatu hari kelak apa yang ditabur sekarang ini kita akan melihat tuaian leader-leader, pemimpin-pemimpin yang paling handal di seluruh dunia ini keluar dari tanah air tercinta Indonesia. Saya ajak kita berdoa dulu meminta urapan yang baru. Tuhan Yesus, sekalipun kau ada di sini dari tadi, tapi kami undang hadirat-Mu sekali lagi. Berbicaralah, sampaikan firman setajam pedang bermata dua yang akan mengubahkan paradigma kami. Melihat bangsa negeri sendiri dan melihat diri sendiri. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bangkitlah Indonesia, tema yang diberikan. Dan saya percaya lebih daripada itu, Indonesia akan bangkit kalau di dalam negeri kita muncul Daud-Daud baru. Seperti yang bangsa Israel miliki, Raja Daud, seorang muda yang hatinya berkenan pada Allah. Kalau kita bisa temukan satu dua aja, akan ditunggang balikkan seluruh sejarah. Apalagi jikalau sebuah generasi anak panah sama-sama Tuhan bangkitkan, alangkah hebatnya. Saya ajak kita melihat, lebih tepatnya mengoperasi Raja Daud sebagai seorang anak muda yang sangat belia, masih kemerah-merahan itu bagaimana sifatnya, mengapa Allah memilih dia dan mengurapinya. 1 Samuel pasal 16 ayat 12 sampai 15 bunyinya. Ini cerita Daud tiba di medan pertempuran. 1 Samuel 17 ayat 12. Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Bethlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Koko yang pertama, Takonya,
Ya, kakak yang sulung, lalu nomor 2, nomor 3 dari 8 sudah ada di dalam ketentaraan. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab. Namanya pun keren kan? Eliab, sepertiga, orang yang tegap gitu ya. Anak sulung, anak yang kedua ialah Abinadab. Anak ketiga adalah Syama. Mirip-mirip dengan nama-nama pahlawan Daud nantinya. Ini orang-orang yang memang diberi nama oleh orang tuanya supaya jadi orang besar. Daud itu namanya baru keren karena memang ceritanya luar biasa. Makanya hari ini banyak anak-anak kita dikasih nama Daud, David. Karena kita itu mengagumi, tapi sebenarnya nama Daud itu biasa-biasa. Biasa-biasa, bukan nama populer. Mungkin nama Eliab itu lebih populer. Mungkin kita ini pupuk bawang, kita ini di nomor 2-kan, bahkan diremehkan. Ah, masa dia bisa? Apa? Dia dari Nazaret. Mana ada nabi dari sana? Mana ada? Kurang keren tuh. Itu kan perkampungannya petani, peternak. Di samping dekat Galilea, tempatnya nelayan, semuanya orang-orang tak terpelajar. Orang dari kota A itu, nah itu baru luar biasa. Orang dari kota B itu kota dunia. Kota kamu bahkan tidak ada di dalam peta. Daud itu kelahiran Bethlehem. Tapi minimal ketiga kokonya yang pertama nomor 1, 2, 3 itu keren. Luar biasa karena dia adalah Kopassus. Dia adalah pasukan khusus. Mereka adalah ajudan-ajudan raja. Daud siapa tuh? Orang berkata jangan lupa kacang jangan lupa kulitnya. Malah justru sebaliknya bagi orang-orang yang diremehkan. Kita ingin segera melupakan kulitnya karena kita ingat melulu. Kita ini siapa? Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini bukan apa-apa. Don't worry. Janganlah kita khawatir akan background atau latar belakang kita. Kita itu dilahirkan gimana, ada cacat celah. Bahkan mungkin sebagian di antara kita itu merasa, saya ini anak haram. Mungkin orang tuanya melahirkan Anda di luar nikah. Atau sebelum menikah sudah mengandung dirimu. Udahlah peduli amat yang di belakang sana. Gak usah digubris. Karena Tuhan tidak melihat apa yang sudah berlalu. Tuhan ingin memberimu masa depan penuh pengharapan dan itu adalah sebuah keputusan hati. Apakah Anda mau mengikuti atau Anda mau didikte dengan apa yang ada di belakang punggung Anda? Atau mata Anda tertuju ke depan melihat kepada upah? Daud bedanya di sini. Dia lupa bahwa dia si bungsu karena ayat berikutnya bunyinya ayat 14 Daudlah yang bungsu. Daudlah yang bungsu. He was nothing, he was forgotten. Dia dilupakan, dia bukan siapa-siapa. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Daudlah yang bungsu, berarti dia tidak diperhitungkan. Kita semua tahu ceritanya pada waktu Nabi Samuel datang untuk mengurapi sesuai dengan tuntunan suara Allah. Mencari 1 anak Isai, 7 dipresentasikan. Tentunya nomor 1, 2, 3 anak kebanggaan. Gak ada satupun pilihan. Lalu tanya sama papanya, malah orang lain, tetangga, orang luar yang harus ingatkan ayahnya. Masih punya anak enggak selain 7 ini? Oh iya ya, berarti papanya lupa. Wow, dia bukan si bungsu dalam hal ini yang lucu. Karena papanya udah tua sekali. Udah enggak di usia di mana lucu-lucuan sama anak. Lebih tepatnya kata bungsu ini bukanlah komplimen. Kata bungsu ini kelemahan. Bahwa dia adalah anak yang dilupakan. Mungkin Anda berada di ujung Indonesia sebelah mana. Bukan nama-nama dari kota-kota besar di negeri. Mungkin Anda terpelosok, terpencil di mana. Mungkin susah dapat pendidikan. Mungkin ada juga yang air bersih aja gak tentu miliki setiap hari. But let me tell you, Allah memilih yang bodoh di mata dunia untuk mempermalukan yang merasa dirinya pintar atau yang sok ngerti. Allah memilih yang lemah untuk merendahkan hati orang-orang yang sok kuat. Kalau Anda merasa lemah, then Anda pilihan. Gampang kan? Tapi gak otomatis. Anda harus memilih apa yang Allah pilih. Memilih untuk percaya, bukan ragu. Memilih untuk memuji, bukan menjatuhkan diri. Memilih untuk bangga atas keberhasilan orang lain, bukan picik hati dan iri. Anda harus pilih produknya Yesus. Iri produk setan. Bersyukur untuk keberhasilan orang lain, produk Tuhan. Iman, produk Tuhan. Ragu-ragu, bimbang, mengeluh, menggerutu, itu produk iblis yang membuat seluruh bangsa Israel, jutaan orang mati di padang gurun jadi mempan.
Hati-hati saudaraku. Kalau Anda merasa lemah atau bodoh atau kurang, berarti Anda pilihan. Tapi nggak selalu otomatis langsung Anda dipilih oleh Tuhan kalau Anda membangkang. Karena itu kita harus sepakat dengan Tuhan. Jangan suruh Tuhan yang setuju sama kita. Kita yang harus agree with Him. Kita yang harus sepakat dengan Dia. Kalau Anda dengan Dia sepakat, barang siapa mengikatkan dirinya dengan roh Allah menjadi satu roh dengan Dia. Dalam surat Paulus ditulis begitu di Perjanjian Baru. You want to be one spirit with God? Maukah Anda menjadi satu roh dengan Tuhan? Bukan menjadi Roh Kudus ya. Menjadi satu roh itu berarti sepakat. Itu tempat berkat, tempat sepakat dengan Tuhan, itu tempat kuasa. Di situ ada kuasa dan penyediaan Allah, di situ ada promosi ilahi. Di situ ada masa depan penuh pengharapan, di situ ada rancangan damai sejahtera. Di situ ada life changing power, ada kuasa untuk mengubahkan kehidupan. Disitulah ada masa depan yang mata belum lihat, telinga belum dengar. Agree with Him, anak-anak muda. Mulai hari ini, every step of the way, setiap langkah, waktu Anda studi, waktu Anda belajar, waktu Anda kehidupan sehari-hari, bantu orang tua. Biarlah setiap perkataan, pikiran, perbuatanmu sepakat dengan firman Tuhan. Sepakat dengan Tuhan itu berarti sepakat dengan apa yang tertulis dalam firman. Sepakat dengan dorongan Roh Kudus, bukan nafsu, tapi taat dan setia. Kalau disuruh dosa, enggak aku lebih baik ikuti keinginan Roh Kudus yang mematikan daging daripada keinginan daging yang membuat aku tidak berkenan kepada Allah. Ingat. Daud di Indonesia itu akan bangkit. Kalau Anda bertindak seperti Daudnya Israel. Sejak dia bukan apa-apa, dia sepakat selalu sama Tuhan. Daud yang bungsu, dan jadi ketika anak yang besar itu pergi mengikuti Saul, tapi Daudlah yang bungsu, ayat 15 ayat terakhir. Tapi Daud selalu pulang. Wow, tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Di ayat 15 ini sebenarnya sudah sampai taraf, Daud itu sudah tidak kalah sama koko-kokonya. Karena di ayat ini, Daud sudah menjadi asisten raja, suka mainkan kecapi ketika raja lagi stres sekali. Ketika Saul lagi gundah gulana. Dan dia juga menjadi pembawa senjatanya Saul. Namun demikian, selain dia si bungsu yang diremehkan di rumah, ayat 15, kalau dia pulang, dia gak sok-sokan. Dia gak ada perasaan bersaing sama kokonya. Emangnya lu orang doang yang bisa? Saya juga, I have got something to show. Saya bisa nunjukkan sesuatu loh. Daud enggak. Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Ini bicara apa tentang sifatnya? Berarti orang ini rendah hati. Tidak sombong. Tidak mencoba membuktikan diri. Karena pembuktian diri itu sangat normal bagi orang-orang yang biasanya diremehkan. Nanti kalau dia berhasil kan dia mau tunjukkan sama teman-teman. Ayo lihat sekarang. Dulu saya dihina, sekarang patut dikagumi. Tapi Daud gak terpancing untuk hal-hal yang kanak-kanak seperti itu. Dia setiap kali pulang dari Saul, dia kembali menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Kata kuncinya di sini, Daud selalu pulang. Selalu pulang. Artinya, jangan pernah kita itu berubah jadi orang kalau dikasih sukses sama Tuhan. Karena kadang-kadang yang membuat Tuhan tidak mau memberikan promosinya dalam kehidupan seseorang. Karena kalau orang itu diberikan promosi, orang itu akan melupakan Tuhan Yesus. Dan orang itu juga akan melupakan orang-orang yang berjasa di hidupnya. Jadi orang rendah hati aja ya, buang pembuktian diri. Mau jadi Daud Tuhan di negeri ini, kita butuh orang-orang yang punya karakter kepemimpinan. Dan nanti Tuhan akan memberikan keahlian. Tetapi dimulai dengan orang-orang yang setia dalam perkara sederhana dulu. Daud selalu pulang. Mau peduli amat kalau dia sudah jadi ajudan. Kalau dia sudah menjadi pemain kecapi pribadi sang raja. Menjadi ajudan atau pembawa senjata. Tapi kalau dia pulang, dia kembali ke perkara sederhana. Jadilah orang yang excellent, yang luar biasa dalam perkara kecil. Karena orang demikian akan diberi Tuhan perkara-perkara yang besar. Mau sampai segede apapun nanti Tuhan bawa kita atau setinggi apapun, ingat jadi orang jangan berubah. Tetap kembali, tetap pulang ke kasih mula-mula. Tetap kembali dan pulang kepada prinsip sederhana. Jangan berubah sama orang-orang yang pernah ada di hidupmu, malah jadilah terang dan garam. Dan jangan kita menjadi orang yang sok-sokan. Kalau Tuhan bisa melihat hati seperti itu, niscaya, nanti lihat ya, CEO berikutnya akan dari kota-kota terpencil itu. Nanti Anda akan melihat hamba-hamba Tuhan terbesar yang sampai mancanegara, yang sampai akan mengisi stadion-stadion, bahkan gak cukup, mungkin sampai ke lapangan terbuka. Nanti akan keluar dari, contohnya, dari Indonesia Timur yang sekarang masih anak kecil atau masih anak muda di sana. No face, tidak ada wajah, tidak ada nama. Nanti Tuhan akan angkat hamba-hamba Tuhan terbesar berikutnya yang keluar dari Asia.
dari kota-kota kecil tersebut di Indonesia. Atau CEO-CEO, bahkan nanti menteri-menteri, bahkan nanti orang-orang yang paling berpengaruh akan muncul dari tempat-tempat yang tidak Anda duga, seperti kampung halaman Anda. Akan dimunculkan orang-orang yang Anda tidak prediksi, seperti Anda, saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ingatlah, Daudlah yang bungsu. Nomor 1 itu. Kedua, Daud selalu pulang. Ulang. Daudlah yang bungsu. Lalu kedua, Daud selalu pulang. Udah, kuncinya itu aja. Daudlah yang bungsu. Tapi Daud selalu pulang. I'm coming back to the heart of worship. I'm coming back to the heart of worship. I'm coming back to the heart of worship. Aku kembali kepada penyembahan pada Tuhan. Karena Daud itu orang demikian. Allah jadikan dia raja dan gembala atas seluruh umat Israel. Maukah Anda dipilih oleh Tuhan? Maukah Anda diurapi? Gampang. Hai si bungsu, ingatlah sampai kapanpun tuh selalu pulang. Rumah yang paling nyaman adalah di kaki Tuhan. Selalu pulang pada perkara-perkara sederhana. Selalu kembali ke kaki Yesus. Selalu kembali ke kasih mula-mula. Mari kita sama-sama letakkan tangan kita di hati kita. Ikuti saya berdoa ya. Semua kita saya tuntun di sini. Katakan, Tuhan Yesus, terima kasih. Ucapkan. Sekalipun saya adalah si bungsu, sekalipun aku bungsu dalam rencanamu, tapi Tuhan sanggup mengurapi dan memakai yang kemudian untuk menjadi yang terdahulu. Tuhan Yesus, pakailah aku, pilihlah aku, bukakan jalan untuk aku. Beri aku ilmu, beri aku pengetahuan, beri aku keahlian, ajari aku untuk bertekun di dalamnya. Hingga suatu hari kelak, aku jadi besar di tanganmu untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemuda-pemudi Indonesia katakan, amin. Katakan kepada orang sebelah kanan kiri Anda kalau Anda sendirian, ngomong begini pada diri sendiri. Bangkitlah Indonesia. Coba bilang, bangkitlah Indonesia. Dan katakan, aku adalah Daud Tuhan di tanah air tercinta. God bless you. Sampai jumpa dalam kebesaran Tuhan suatu hari nanti. I will hear about you. Saya akan mendengar tentang Anda. God bless. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu.
juga pasti bisa kan ya Yes? Bisa apa, Mon? Jadi bagian dari perubahan. Lu yakin? Emang anak muda kayak kita ini bisa apa? Jangan salah. Kalau sendiri-sendiri emang susah Yes. Kita mesti bareng-bareng. Ya bener sih kalau kita ini muda. Tapi itu menunjukkan kalau kita juga bisa berbuat sesuatu Yes. Seperti kisah Daud. Si bungsu yang dipakai Tuhan untuk memimpin orang Israel. Nah, Tuhan juga mau kita-kita nih, generasi-generasi muda untuk jadi berkat buat Indonesia. Pemuda, kemana langkahmu menuju? Apa yang membuat engkau ragu? Tujuan sejati menunggumu sudah. Tetaplah pada pendirian semula. Oh, di mana artinya berjuang tanpa sesuatu pengorbanan? Kemana arti rasa satu itu? Oh, bersatulah semua seperti dahulu. Lihatlah ke muka, keinginan luhur kan terjangkau semua. Oh pemuda, bersatulah semua seperti dahulu. Lihatlah ke muka, keinginan luhur kan terjangkau Yes, Apaan? kayaknya kita bisa coba ini deh. Coba apa? Ini nih, coba lihat. Ada kegiatan yang diprakarsai sama Wahana Visi Indonesia, Yes. Tuh. Kegiatan apa tuh, Mon? Jadi mereka tuh lagi memfokuskan pelayanan mereka untuk saudara-saudara kita di Papua. Tuh. Coba deh. Program literasi untuk anak-anak asma. Tuh kan. Apa tuh? Jadi itu kayak program untuk mendukung anak-anak di sana, Yes. Supaya mereka tuh bisa lancar nulis, berhitung, membaca, gitulah. Pokoknya semacam pembekalan-pembekalan dasar supaya mereka jadi lebih baik, Yes. Gimana? Ya. Kayaknya kita bisa ikutan tuh, Mon. Wah, yakin nih mau ikutan? Yakin. Asik kalau gitu. Perjuangan kita itu baru dimulai, Yes. Dan kita harus benar-benar bekerja sama dengan baik. Bergandengan tangan, bersatu untuk Indonesia yang lebih baik. Gimana kalau kita ajak yang lain juga? Wah, ide bagus tuh. Iya, kita Keren, mulai keren. ajak yang lain. WA-in tuh, WA-in mana-mana. Tuh.
Saya cita-cita jadi suster perawat. Saya cita-cita jadi polisi. Saya cita-cita jadi ibu guru. Saya mau mengajar adik-adik. Saya menjadi tentara. Saya cita-cita jadi guru. Saya menjadi dokter. Saya cita-cita jadi guru. Mari kita kobarkan semangat Bangkitlah Indonesia, mengobarkan semangat kesatuan dalam satu cinta demi masa depan Indonesia Jaya. Mari kita kobarkan semangat ini dengan melihat, merasakan, dan mengulurkan tangan untuk membantu sesama. Malam ini kita kobarkan semangat optimisme untuk anak-anak di Asmat melalui program literasi Asmat. Anda semua dapat mendukung program literasi melalui Wahana Visi Indonesia dengan turut berdonasi melalui barcode yang tertera di bawah ini atau melalui rekening Wahana Visi. Kiranya donasi Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa menjadi berkat untuk meningkatkan literasi yang ada di Papua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. Seribu rintang jalan berliku, bukanlah suatu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa.